Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, alhamdulillah kita lanjutkan ngajinya. Ngaji kitab masih membahas Nasaihul Ibad. Halaman berapa kemarin terakhir? Halaman 57 nggih. Halaman 57. Berapa ini? Membahas 5 perkara. Baru ya, baru. 5 perkara yang baru. Betul. Nomor ke? Oh, nomornya nomor 11. Oh ya, halamannya 57 atau 68. Nomor 11. Oke, sudah ketemu? Baik, kita lanjutkan ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. 5, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara lainnya. Ini adalah makalah yang terkenal ya. Biasanya ini dihafalkan. Wa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam igtanim khamsan qabla khamsin. Bahwa Kanjeng Nabi bersabda, manfaatkanlah kesempatan yang 5 sebelum datang 5 perkara yang lain. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Memanfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Panjenengan di fase yang mana ini? Fase muda apa tua? Atau antara keduanya? Atau tua tapi merasa muda? Itu yang paling penting ya. Ya. Kalau yang kelahiran 2000 ke atas itu apa namanya? Milenial, Gen Z. Kalau kita milenial Gen Z. Gen Z itu kan kalau ditanya kelahirannya tahun berapa, itu jawabnya kan 2013 gitu kan, atau 2007, 2008, pokoknya angka awalnya itu 2000. Yang jenengan ditanya kelahiran tahun berapa, 1900. Nah itu kan kayak zaman purba gitu loh ya. Kesannya kayak zaman Majapahit, 1900. Ongkone kok. Ya, begitu ya. Jadi kesannya kayak tuir banget gitu ya. Nah, mumpung cek nom gitu ya. Maksudnya muda di sini ya masih sehat, masih beraktivitas seperti biasa. Kemudian semangatnya terus membara, pikirannya aktif ya toh. Mendayagunakan otaknya dengan baik, itu bisa disebut ya masih muda. Nah, sebelum datang masa tua, tua ini diasosiasikan ya sudah tidak mampu segalanya, mikir orang kuat, aktivitas normal juga tidak bisa, begitu ya. Jadi bukan angka hanyalah sekedar angka, tapi di balik itu tergantung bagaimana kita menyikapi usia yang kita miliki. Jadi makanya ada lagu itu Forever Young, namanya apa? Forever Young. Jadi meskipun usianya 40, kepala 4 atau bahkan kepala 5 ya, itu masih merasa muda. Ya, jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, wasihhataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum datang sakit. Kita alhamdulillah masih sehat, bisa masuk, bisa ngajar. Ya toh, sampai detik ini berarti kan sehat. Hari ini ya cak seger, sakit, tidak bisa masuk, ya kan repot juga ya. Betul-betul terasa kehilangan ketika cak seger tidak masuk sehari itu ya. Bingung, saya bingung ya. Neng juga bingung. Sopo iki sing buat sampah kan begitu. Saya itu kalau rasan-rasan cak seger itu luar biasa loh, kuat loh cak seger. Bayangkan dengan usia beliau segitu, gua sampah itu
semua titik ya, sampai perumahan itu. Bukan hanya Koba 1, 4, tapi juga perumahan. Buang sampah pakai gerobak, kemudian dibakar sampai menjelang siang kan. Kemudian ya kadang sering saya suruh dan sebagainya. Dengan usia beliau begitu sangat kuat sekali. Pagi subuh itu ya, subuh di pagi buta itu sudah kelas jenengan, sekolah jenengan sudah dipel loh, sudah dipel itu. Orang disapu tok ya, disapu, dipel, kemudian sampahnya dibuang. Itu kan luar biasa. Makanya namanya seger itu, ya, seger. Tapi begitu sakit kayak gini kan kroso gitu ya, kasihan ya. Semoga lekas sembuh ya. Cak Seger itu sangat berperan penting gitu ya. Ya semuanya, listrik, kemudian air, keran, ya, jeding dan sebagainya. Nah, pokoknya kita ini bersyukur ya, sehat. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, manfaatkanlah wa ghinaka qabla faqrika. Memanfaatkan masa kaya, maksudnya kecukupan kita, harta kita sebelum datang fakirmu, sebelum datang masa sulit. Artinya uang sudah mulai menipis ya toh. Jadi selama Anda masih diberikan rezeki yang cukup, artinya untuk kebutuhan harian itu cukup, maka harus bisa dikelola sebaik mungkin sebelum datang nanti masa-masa sulit. Kemudian masa hidupmu sebelum matimu, ini finalnya ini ya, puncaknya ini, kita masih hidup, masih menghirup udara ya, nyawa masih melekat di tubuh, kita pakai untuk ibadah, kita pakai untuk khidmah, kerja dan sebagainya sebelum nanti mati. Nah, mati istirahat ya, semuanya sudah berhenti. Kemudian dan masa senggangmu wa faraghaka qabla syughlika. Masa senggangmu sebelum datang sibukmu. Apa bahasa Inggrisnya masa senggang? Waktu longgar itu apa? Free time boleh ya, apalagi apa? Spare time itu boleh ya. Waktu senggang ya. Spare time itu waktu yang bisa dibagi. Apalagi? Nambah binding. Apa binding? Jadi waktu itu kita suwantai gitu, kayak liburan. Leisure time. Apa? Leisure time. Senggang, longgar. Leisure, tulisannya apa? Leisure time. Free time boleh, leisure time boleh. Vacant time boleh. Vacant itu kosong. VACANT. Makanya liburan itu disebut vacation ya. Nah, waktu kosong itu apa? Vacant time. Vacant time itu waktu kosong. Saya kita manfaatkan ketika senggang, itu kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Nah, ini problemnya, nah kadung longgar itu malah gak ngapa-ngapain ya. Ya kayak mahasiswa yang sedang skripsi itu kan suka yang mepet-mepet. Ya. Ketika dia sudah di-press, sudah dikasih deadline, baru kemudian pancal-pancal, pontal-pontal istilahnya. Tapi kalau kita bisa memanage ketika waktu longgar, itu bisa itu dicicil ya, sekian persen ya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu kan seperti ada kisah yang terkenal itu bahasa Inggrisnya The Hare and Tortoise. Apa? The Hare and Tortoise, kelinci dan kura-kura. Itu kan moral value-nya kan konsistensi ya. Yang mana kelinci ini meremehkan, mentang-mentang dia kecepatannya itu sangat cepat kalau lari, akhirnya dia lomba itu kan disaksikan seluruh binatang-binatang, hewan-hewan itu dia tak santuy dulu, tidur-tiduran, leyeh-leyeh di pohon gitu ya, akhirnya dia ketiduran. Tapi yang namanya apa ini? Kura-kura atau tortoise itu kalau dalam teksnya itu istilahnya slow and steady. Apa? Slow and steady. Steady apa steady? Steady ya. Tulisannya steady. Wacanya apa itu? Steady kalau tidak salah. Slow itu pelan, steady itu pelan tapi terus. Ya, konsisten. Yaitu lambat tapi tidak pernah berhenti gitu loh. Selalu berprogres. Itu steady. Jadi istilahnya dalam teksnya itu slow and steady. Sebelum datang masa sibuk. Tidak bisa. Ketika kelinci itu terbangun, dia langsung mengejar. Sudah itu, kura-kuranya sudah mendekati finish. Sekencang apapun dia tidak bisa.
Gitu. Sekarang saya tanya, binatang tercepat di muka bumi ini apa? Citah. Ya toh? Citah itu kan yang paling cepat. Tapi kenapa kecepatan dalam sebuah mesin transport itu disebut dengan power horse? Kenapa kok disebut kuda? Kok tidak disebut power citah itu ya? Power horse istilahnya kan ini tenagane piro? Ya, bisa jadi karena endurance, ya toh? Kuda itu bisa jadi memiliki endurance. Apa endurance itu? Daya tahan, ya kan? Pernah dengar ono oli sing jenenge enduro ya? Daya tahan gitu ya. Oke, paham tuh? Jadi ada 5 perkara. Kanjeng Nabi ngurumusno enak banget ya. 1, kita simpulkan tadi masa muda sebelum masa tua, masa sehat sebelum masa sakit, masa kaya sebelum fakir, masa hidupmu sebelum masa mati, masa senggang sebelum datang si sibuk. Panjenengan baik guru maupun staf kalau ada pekerjaan administrasi ya dicicil ya pelan-pelan. Kemudian yang ke-12, akibat perut terlalu kenyang. Wa Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimallahu, man kasura syabahu kasura lahmu, wa man kasura lahmu kasura syahwatu, wa man kasura syahwatuhu kasura dunuhu, wa man kasura dunuhu fasaba qassa qalbuhu, wa man qassa qalbuhu gharaqa fi afati dunya wa zinataha. Diriwayatkan dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, barang siapa yang banyak kenyang maka banyak dagingnya. Ini sangat berbobot ini ya. Kayak diet ya, sama Bu Lili deh. Saya itu makannya dikit. Kenapa Bu? Enggak, itu fotonya aja belum diedit Bu ya. Kan ada AI bisa diedit ya. Barang siapa, kenapa? Karena kalau banyak dagingnya, maksudnya maka besar syahwatnya. Besar syahwatnya. Ini terutama wong lanang. Ya, syahwat karena wareg terus kemudian ya panas, badannya itu jadi panas, syahwat ya sangat sensitif dia itu ya, dikit-dikit nyari musuh gitu ya, ngajak gelut. Barang siapa yang besar syahwatnya maka banyak dosanya. Ini kalau tidak tersalurkan dengan baik ya. Hati-hati. Ono kucing, ono wedhus ditabrak ya. Barang siapa yang besar dosanya, maka akan keras hatinya. Ini impact yang apa istilahnya? Yang snowball, apa itu seperti bola salju ya. Dia bisa merembet kemana-mana. Kalau keras hatinya, bagaimana? Maka ia akan tenggelam, ibadah yo angel, dinasihati yo angel gitu ya. Maka ia tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan hiasan. Jadi kalau kata motivator itu kan orang dulu, zaman dulu itu sakit karena kekurangan makanan. Orang sekarang sakit karena kebanyakan makanan. Itu kan ironis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Islam itu, bahkan Kanjeng Nabi mengajarkan kita itu untuk sederhana. Sederhana itu maksudnya di tengah-tengah, moderat ya. Ya terlalu lapar juga tidak boleh, terlalu kenyang juga tidak boleh. Oke, kemudian yang ke-13, pilihan orang yang fakir dan kaya. Ini maksudnya gimana ini? Kok masing-masing punya pilihan? Wa an Sufyan Ats-Tsauri annahu qala ikhtara al-fuqara khamsan wa ikhtara al-aghniya khamsan. Dari Sufyan Ats-Tsauri, ini terkenal ini, beliau pernah mengatakan orang yang fakir memilih 5 perkara. Begitu juga dengan orang yang kaya memilih 5 perkara. Wa ikhtara al-fuqara rahatun nafs wa faraghatul qalbi wa ubudiyatur rabbi wa khiffatul hisab wa darajatul ulya wa ikhtara al-aghniya ta'bun nafsi wa syughlul qalbi wa ubudiyatud dunya wa syiddatul hisab wa darajatul sufla. Ini sufisme ya. Orang yang fakir itu memilih ketentraman jiwa, maksudnya dia zuhud. Nah, zuhud artinya tenang karena dia mempersedikit target-target dalam kehidupan. Kata Dr. Farudin Faiz kan kunci ketenangan hidup itu kan mempersedikit keinginan, ya toh? Apa? Mempersedikit, ya coba aja Anda punya wishlist yang banyak, terutama masalah duniawi ya. Saya pengen punya uang sekian, saya pengen mobil sekian, saya pengen HP iPhone
17 Pro Max Ultra Ultimate 2 terabyte umpama yang berlapiskan emas, umpama contoh ya. Banyak sekali keinginannya. Wah, itu pikirannya, jiwanya tidak tenang. Nah, orang yang fakir, orang yang zuhud maksudnya di sini tuh secukupnya, hatinya itu dia memiliki ketentraman jiwa. Yang kedua, kesenangan hati. Kemudian mengabdi kepada Tuhan, maksudnya ibadah itu enak. Enteng ibadah, ringan hisapnya, ya karena apa yang dihisap, kan begitu. Dan derajatnya yang tinggi, dia milih derajat yang tinggi. Sedangkan orang-orang yang kaya di sini maksudnya bukan berarti tidak boleh kaya, bahkan dianjurkan kaya ya. Maksudnya adalah yang melupakan akhirat, sugih tapi di tangan orang yang salah. Entendeu? Ya toh? Imam Syafi'i itu dulu paling anti dengan yang namanya kekayaan. Tapi begitu, ini cerita Gus Bahaya. Tapi begitu dia berguru kepada gurunya, salah satu gurunya itu, dia Imam Syafi'i mendapati di ruang tamunya, di meja tamu apa itu syekhnya, gurunya itu ono duit wakil. Yo duit, yo emas, dirham dan sebagainya. Imam Syafi'i janggal. Artinya dia mempertanyakan, wahai guru, kenapa kok Anda mengumpulkan uang sedemikian banyak? Kata gurunya, ini maksudnya uang ini kalau berada di tangan orang yang soleh, dia akan menjadi sesuatu yang tepat, disalurkan kepada jalur yang tepat, kayak sodako, kayak bantu janda, orang yang miskin, bantu masjid, bangun tempat ilmu pendidikan dan sebagainya, disedekahkan. Tapi kalau harta ini jatuh di tangan orang yang fasik, ya toh, apa biasanya open BO, kemudian nyewa PSK, dipakai untuk judi dan sebagainya. Nah, itu kan karena apa? Karena ini berada di tangan orang yang fasik, beli narkoba dan sebagainya, membiayai sesuatu yang ilegal. Nah, itu bahaya sekali. Ya. Nah, ini maksudnya begitu. Bukan berarti tidak boleh kaya. Maksudnya yang kaya ini orang yang sugih tapi dia ada potensi berdosa atau fasik. Orang yang kaya itu dia memilih jiwa yang lelah. Ya, dia memilih jiwa yang lelah, kemudian hati yang sibuk, kemudian menghamba kepada dunia. Dan nanti tentu hisapnya akan berat, derajatnya rendah. Hisapnya berat bagaimana? Ya dihitung, ini dulu kamu pakai apa dan sebagainya, itu dipertanggungjawabkan. Ada yang namanya yaumul hisab. Oke, kita lanjutkan yang ke-14. Penawar hati. Penawar hati. Coba ini insya Allah gampang meskipun tidak ada harakatnya. Nah, coba Bu Dalila, monggo Bu Dalila. Al-Antaqi. Wa tadarru'i. Oke, betul semuanya ya. Diriwayatkan dari Abdullah Al-Antaqi. Al-Antaqi berarti dia dari sebuah daerah namanya Antokiyah. Antokiyah ini di mana ya? Kalau tidak salah di ini apa? Daerah Turki kalau tidak salah. Al-Antokiyah. Ia berkata, obat penawar hati, tombok hati ada 5. Yang pertama, berkumpul dengan orang soleh, membaca Al-Quran, kemudian melaparkan perut, maksudnya ya kayak poso lah ya, sholat tengah malam dan bersembah sujud di waktu menjelang subuh. Maksudnya ini ya qiyamul lail atau sholat sunnah qabliyah subuh juga boleh. Salasu khisalin turisu apa iki? Al-qaswa, itu salah, itu kurang qaf. Al-qaswata fil qalbi, ada 3 perkara yang membuat hati keras. Yang pertama hubbut ta'am, suka makan, wa hubbun naum, suka tidur, kemudian wa hubbur rohah, suka istirahat. Ini sak paket ya, suka rebahan ya toh dan sebagainya. Nah, ini bahaya. Kemudian 15, sasaran pemikiran. Kata Syekh Yusri, ulama terkenal dari Al-Azhar Mesir, beliau itu seorang dokter Yusri. Beliau itu ya dokter, ya mursyid tarekat, hafal Quran, ahli hadis, dokter spesialis bedah.
Salah satu yang saya lihat potongan videonya di Instagram itu, kata beliau, kalau orang bangun tidur kemudian tidak segera bangun, alias gandang cekekal gitu ya, maka passionnya atau himmahnya dia pada hari itu lemah. Dia tidak ada motivasi. Maksudnya beliau, kalau kita kontekskan zaman sekarang kan, tangi turu kemudian HP dhisik. Nah ini penyakit kita ya. Ya saya juga melakukan seperti itu. Tapi kan tergantung durasinya. Nek suwe banget sampai setengah jam lebih ya, sampai menunda-nunda sholat subuh ya, bablasan dan sebagainya. Maka kata beliau itu bisa dipastikan hari itu dia memulai dengan tidak ada ambisi, tidak ada semangat apapun. Coba jenengan, ketika jenengan pada hari itu ada target dan Anda betul-betul semangat, contoh Anda akan tes CPNS atau Anda mempersiapkan dokumen-dokumen apa pada hari itu, waktunya cuma itu tok. Subuh pasti langsung Anda cekekal ya, sholat dulu, kemudian membereskan urusan itu, karena ada target pada hari itu. Maka kata beliau itu nanti akan berpengaruh kepada sepanjang harinya. Kalau kita membiasakan bangun tidur, kemudian memiliki motivasi yang lemah, targetnya tidak jelas pada hari itu, ya boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu lama ya, secukupnya aja. Mungkin ngecek siapa sing WA malam-malam umpama ada yang belum terbalas, itu sudah cukup. Setelah itu kita sholat secukupnya, begitu ya. Baik dong. Karena itu nanti tidak terasa, waktu akan semakin berjalan cepat. Nah, jadi tergantung bagaimana kita memulai aktivitas di pagi hari. Oke, kemudian yang terakhir, sasaran pemikiran. Wa jumhuril ulama annal faqrata ala khamsati aujuhin. Fikratun atau faqratun fi ayatillah yatawalladu minha at-tauhid wal yakin. Mikir itu, kata para ulama, mikir itu seharusnya diorientasikan tertuju pada 5 sasaran. Ini boleh Anda catat, boleh Anda rangkum ringkas menjadi poin-poin. Mikir itu 5 hal, berpikir yang bagus. Yang pertama, memikir tentang ayat-ayat Allah atau bukti-bukti kebesaran Allah. Efeknya apa? Kasih panah gini ya. Efeknya apa? Efek yang timbul adalah tauhid dan yakin. Yes. Kemudian yang kedua, wa fikratun fi ala illa yatawalladu minna al-mahabba wa syukru. Mikir-mikir anugerahnya Gusti Allah. Nikmatnya Gusti Allah. Mikir aku dina iki wis iso anakku sarapan, iso budal sekolah, iso nyangoni anakku. Itu kan anugerah itu sejak pagi. Dipikir. Nah, kenapa? Ini akan menimbulkan mahabbah, semakin mencintai Allah dan ada rasa syukur. Oke, yang ketiga, berpikir tentang janji-janji Allah, ini akhirat. Ada janji surga, ada janji neraka, kehidupan yang kekal. Ada janji engkau yang namanya antri di yaumul ba'as itu pasti. Ya, itu kan janji itu. Belum terjadi, tapi Allah sudah menjanjikan. Hal ini dapat menimbulkan kecintaan kepada hari akhirat. Itu yang ketiga. Janji itu al-wa'du. Namanya apa? Al-wa'du. Kalau di dalam Al-Quran, Allah sesungguhnya Allah tidak bahasa Jawa ini nulayani, mengingkari atau menselisihi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Janji itu pasti. Yang keempat, berpikir tentang ancaman-ancaman Allah. Janji itu bahasa Arabnya wa'dun. Wa'dun, ancaman, wa'idun. Mirip, tapi nek salah maknanya jauh berbeda. Ya. Contoh seperti soleh, orang yang baik itu disebut apa? Soleh, solihun. Lawane wong sing gak soleh, senengane melanggar perintah agama, polih. Pakai tok. Cuma itu tok bedanya. Ya, polih. Tapi maknanya sudah kebalikannya itu. Ya kan? Soleh dengan poleh. Wong nek gak soleh ya toleh akhirnya. Polihun gitu ya. Nah, setelah mensyukuri nikmat Allah, yang selanjutnya adalah berpikir ancaman-ancaman Allah. Hal ini dapat menimbulkan rasa takut untuk berbuat maksiat. Ancaman-ancaman. Yang terakhir, dan berpikir tentang kekurangan diri sendiri. Iku sing kudu dipikir ya. Ini bagus, ini rumus yang bagus.
Berpikir tentang kekurangan diri sendiri dalam mengabdi. Mengabdi di sini maksudnya menghamba, ya. Berkhidmah, menghamba kepada Allah. Padahal terlalu banyak Allah memberi kebaikan. Hal ini akan membuahkan rasa malu kepada Allah. Kemarin saya posting di status WA saya itu quote dari para ulama yang dikutip oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam sebuah hadis qudsi, ya. Beliau menyampaikan bahwa setiap hari alam ini meminta izin kepada Allah untuk menghancurkan manusia. Gunung minta izin kepada Allah untuk menimpakan dirinya kepada manusia. Kenapa? Karena banyak berbuat maksiat. Bumi minta izin kepada Allah untuk menenggelamkan, apa istilahnya? Yes, kayak kesedot gitu lah ya, mengambleskan ya manusia-manusia yang kufur nikmat. Laut juga gitu, minta izin kepada Allah untuk menenggelamkan manusia karena kufur nikmat, berbuat kerusakan, itu minta izin itu. Kemudian langit juga begitu, akan menimpakan dirinya, gencat manusia, ya karena banyak kemaksiatan. Padahal nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Semuanya itu requestnya kayak gitu. Tapi jawabannya Allah itu apa? Saya yang menciptakan mereka, maka rahmat saya itu lebih luas daripada itu semuanya. Itu luar biasa. Kalaupun toh ya mereka belum bertaubat, maka aku akan menjadi istilahnya apa ya, obat bagi mereka. Artinya ditunggu sampai kapan sembuhnya. Itu jadi masih ada harapan meskipun orang itu berbuat. Jadi alam ini geding itu apa? Bahkan malaikat pun geding dengan orang yang berbuat dosa. Ngenteni mati ini dok. Makanya ketika sakaratul maut, naudzubillah, ada orang yang kesulitan. Itu aja malaikat menunggu momen itu. Saiki wayahe. This is the time. Biar kamu urip gak tahu ibadah, gak tahu sholat, gak tahu poso, wae Ramadan gak poso dan sebagainya, durhaka terhadap orang tua. Malaikat itu janjane gregetan. Tapi kan dia nunggu itu ketika mencabut nyawa itu. Seperti itu. Ya, jadi kebalikannya. Orang yang soleh berarti disayangi Allah. Kalau Allah sudah menyayangi hamba tersebut, maka Allah akan menyampaikan, menyeru, membroadcast, memviralkan kepada semua makhluk, aku mencintai si fulan, kon ya kudu melu mencintai si fulan. Makanya nek ana wong sing viral, ana Gus Kiai sing viral, sebenci apapun orang yang julid netizen, anjen nek wae Gusti Allah seneng yo gak iso. Ya ndak bisa tenggelam pamornya Gusti Allah seneng Gus Baha. Sehebat apapun serangan ya ndak akan mampu karena Allah sudah memang senang. Sehebat apa itu Allah sudah mencintai Gus Idam contohnya. Jamaahnya itu luar biasa, dari luar pulau itu banyak yang datang berbis-bis itu. Satu kampung itu ikut ngaji semuanya. Waktu saya mendampingi Syekh Amar apa itu ke sana itu kan. Itu sebelum ngaji ritualnya siapa itu Gus Idam itu kan keliling ke kampung-kampung itu. Itu saya lihat sak kampung itu yang di luar itu Masya Allah itu lesehan kabeh, bahkan dari luar kota, ada yang luar provinsi. Terus Gus Idam itu ngasih uang, ada yang 10.000, 5.000, 2.000 ke anak-anak kecil-kecil itu yang nunggu sepanjang rute yang dilewati oleh Gus Idam. Saya mikir, anjir Gusti Allah kadung seneng ya, meskipun kita tidak cocok, ada orang yang mencela, mencaci, ngajine agak ceritone dan sebagainya. Ya piye maneh kalau Gusti Allah sudah mencintai, berarti ada sesuatu yang kita tidak tahu. Amalan beliau yang dirahasiakan yang menjadikan Allah itu mencintai dia, gitu lah ya. Paham dong? Jadi di antara amal kita ini kita tidak tahu amalan yang mana yang menjadikan kita itu masuk surga karena rahmatnya Allah. Ya, jenengan ngajar itu kan ketok moto, tapi bisa jadi jenengan ndak ikhlas, ndak niat dan sebagainya. Oh berarti bukan dari situ. Allah menilainya. Mungkin ketika Anda di rumah, ketika Anda di masyarakat bisa jadi. Tapi kan tugas kita adalah memperbesar peluang, ya toh. Jadi semua yang kita lakukan itu menjadi peluang yang besar, menjadi sebab diterimanya amal kita sehingga masuk surga itu karena rahmatnya Allah, bukan mengandalkan amalnya, ya. Tapi amal itu menjadi sebab kita bisa masuk surga. Jadi Allah alam bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي
likulli haulin minal ahwali